Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, saya dari kelas 12 Farmasi A SMK Mulia Husada Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan penggolongan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri biasanya disingkat dengan APD. APD adalah salah satu alat yang wajib berada di dalam laboratorium. APD digunakan untuk melindungi seluruh bagian tubuh untuk mengurangi risiko terhadap aerosol, percikan, dan inokulasi yang tidak disengaja. APD banyak sekali jenisnya, antara lain perlindungan badan bisa digunakan jas laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi badan dari tumpahan bahan kimia sebelum mengenai kulit si pemakainya. Melindungi diri dari temperatur yang ekstrim, melindungi diri dari kontaminasi debu ataupun hal yang lainnya. Yang kedua, ada perlindungan untuk mata. Bisa digunakan kacamata laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi mata dari kecelakaan sebagai akibat dari tumpahan bahan kimia, uap kimia, dan radiasi. Dan yang ketiga, ada perlindungan untuk kepala. Bisa digunakan helmet safety. Helmet safety berfungsi untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbenturnya oleh benda-benda yang berada di laboratorium ataupun hal yang lainnya. Dan yang keempat, ada perlindungan wajah. Bisa digunakan Google, yaitu masker khusus untuk melindungi mata dan wajah dari radiasi dan bahaya laser. Perlindungan wajah berbeda dari perlindungan yang lainnya, karena perlindungan wajah hampir sama dengan masker tetapi lebih spesial. Yang kelima, ada perlindungan kaki. Bisa digunakan safety shoes. Safety shoes berfungsi untuk melindungi kaki dari basah, tertusuk atau terpotong, elektrostatik, build up, terpeleset, ataupun hal yang lainnya. Yang keenam, ada perlindungan tangan. Bisa digunakan handscoon. Handscoon bisa melindungi tangan dari memar, temperatur yang ekstrim, terpotong dan tertusuk, infeksi kulit, serta kontaminasi. Dan yang terakhir, ada perlindungan pendengaran. Bisa digunakan earphone. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi telinga dari bahan kimia atau serpihan sesuatu agar tidak masuk ke dalam telinga si pemakainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbekalan kesehatan rumah tangga. Perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11.910/Menkes/per/8 adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia, mengendali kutu hewan pemeliharaan rumah tangga, serta tempat-tempat umum. Mengingat keberagaman dan luasnya penggunaan produk berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, berpotensi menimbulkan pemaparan dan resiko keracunan bagi pemakainya, terutama apabila tidak memperhatikan aspek keamanan dan aturan pakai. Oleh karena itu, PKRT sesuai dengan aspek keamanannya dibagi menjadi 3 kelas. Antaranya, kelas 1, resiko rendah. PKRT ini digunakan tanpa menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, dan karsinonergik. PKRT ini sebelum beredar harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu tanpa disertai dengan hasil pengujian laboratorium. Contohnya ada kapas untuk membersihkan luka dan tisu untuk digunakan untuk keperluan sederhana. Selanjutnya ada kelas 2, resiko sedang, di mana dalam penggunaannya PKRT ini dapat menimbulkan risiko seperti iritasi, korosif, tanpa menimbulkan akibat yang serius seperti karsinonergik. Sebelum beredar, PKRT ini harus mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai dengan hasil pengujian laboratorium. Contohnya, ada deterjen untuk keperluan cuci-mencuci, serta alkohol. Kelas 3, resiko tinggi, yaitu PKRT yang mengandung pestisida, di mana dalam penggunaannya PKRT ini dapat menimbulkan akibat yang serius seperti karsinonergik. Sebelum beredar, PKRT ini harus mengisi formulir pendaftaran
dan memenuhi persyaratan, melakukan pengujian di laboratorium yang telah ditentukan, serta telah mendapat persetujuan dari Komisi Pestisida. Contohnya ada pembasmi serangga, anti nyamuk bakar, dan repelan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggolongan obat. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/per/6 obat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, ada obat bebas. Biasanya, obat bebas disebut dengan OTC atau over the counter. Obat ini dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Jenis zat aktif yang terkandung di dalam obat bebas relatif aman, sehingga mereka yang menggunakan obat bebas tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama mereka menggunakannya mengikuti cara petunjuk yang tertera di dalam kemasan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/A/SKA/1 tentang penandaan khusus obat bebas, yaitu dengan lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi berwarna hitam. Dalam obat bebas, contohnya ada paracetamol, vitamin atau multivitamin, diatas, dan biogasik. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas sebenarnya termasuk ke dalam golongan obat keras. Tetapi, obat tersebut masih dapat dijual dengan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda peringatan itu adalah yang pertama, ada P nomor 1, awas obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya. Contohnya ada klorfeniramin maleat dan tablet antimo. Yang kedua, ada P nomor 2, awas obat keras. Hanya untuk umur, jangan ditelan. Contohnya ada betadine gargle dan listerin. Yang ketiga, ada P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian dari luar badan. Contohnya ada alfadin dan biosepton. Yang keempat, ada P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Contohnya ada decoderm. Yang kelima, ada P nomor 5, tidak boleh ditelan. Contohnya ada dulcolax suppositoria. Yang keenam, ada P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contohnya ada Proris dan Ambeven. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang penandaan khusus obat bebas terbatas, yaitu dengan lingkaran berwarna biru dan bergaris tepi berwarna hitam. Yang ketiga, ada obat keras. Untuk memperoleh obat ini, haruslah menggunakan resep dokter. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 023/A/SKA/3 tentang penandaan khusus obat keras, yaitu dengan lingkaran bulat berwarna merah dan bergaris tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat ini jika dipakai sembarangan bisa berbahaya, dapat menyebabkan keracunan tubuh, memperparah penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang termasuk golongan obat ini adalah antibiotik golongan tetrasiklin, penisilin, dan obat-obatan yang mengandung hormon. Yang keempat, ada obat psikotropika, yaitu obat yang dapat mempengaruhi mental, merangsang atau menenangkan, serta mengubah pikiran ataupun perasaan penggunanya. Contohnya ada obat fenobarbital, diazepam, dan ekstasi. Untuk penandaan obat psikotropika, itu sama dengan penandaan obat keras, dengan lingkaran berwarna merah dan bergaris tepi berwarna hitam, serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Yang terakhir ada narkotika, yaitu obat yang digunakan untuk bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Obat ini dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi penggunanya apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan.
Obat ini memiliki beberapa golongan, di antaranya narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Contohnya ada papaver somnivora. Yang kedua, ada narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan. Contohnya ada morfin dan petidin. Yang ketiga, ada narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya ada kodein. Untuk penandaan obat narkotika yaitu lingkaran berwarna putih dan bergaris tepi berwarna merah, serta tanda palang di tengah lingkaran tanpa menyentuh garis tepi. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.